shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peranan dalam belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang dapat menimbulkan hubungan perilaku reaktif dan respon. Nah, menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu dan menghubungkannya dengan tingkah laku tersebut dengan sebuah hadiah. Nah, seseorang juga dapat menghentikan tingkah laku tersebut jika tingkah laku tersebut tidak diberi hadiah atau malah mendapatkan hukuman. Teori behavioristik mengatakan bahwa perilaku manusia dapat diukur, diamati, dan diuji secara objektif dengan metode empiris seperti observasi, potensial, dan uji coba. Nah, dalam teori ini terdapat reward dan punishment untuk menguatkan sesuatu yang positif yang bersumber dari hal tersebut. Reward dan punishment juga merupakan faktor terpenting dalam proses belajar karena perangsang itu dapat memperkuat respon yang telah dilakukan atau pendekatan behavior di dalam proses konseling untuk membatasi dan memberikan arahan. Dalam konsep behavior, perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar, di mana proses konseling merupakan suatu proses atau pengalaman belajar untuk membentuk konseling, mengubah perilakunya sehingga dapat memecahkan masalahnya. Dalam konsep behaviorisme modern, perilaku manusia dipandang dalam mekanisme dan pendekatan ilmiah yang dapat diimplementasikan pada pendekatan secara sistematis dan terstruktur dalam proses konseling. Selanjutnya adalah teori kognitif. Teori kognitif berasal dari bahasa Latin cogitare yang berarti berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris dalam perkembangan selanjutnya. Istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah, pengertian, pemahaman, perhatian, pada perkembangan pengenalan informasi, juga pemecahan masalah, keseimbangan, dan pembayangan pemikiran. Dalam istilah pendidikan sendiri, kognitif didefinisikan sebagai suatu teori di antara teori yang memahami bahwa belajar merupakan organisasian aspek-aspek kognitif untuk memperoleh pemahaman. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa menurut Piaget. Perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Sepanjang tahap ini mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun
pendekatan ini berbeda dari pendekatan psikoanalitik yang menekan pada determinisme dan konflik bawah sadar, serta dari pendekatan behavioristik yang menekan pada kondisi conditioning atau respon terhadap stimulus eksternal. Teori humanistik menyoroti pentingnya perkembangan pribadi, kemampuan individu untuk mencapai potensial lebih maksimal lagi. Teori konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menekan pada peran siswa dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman refleksi. Konstruktivisme menyatakan bahwa individu membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui pengalaman mereka, dan pengetahuan bukan hanya diterima tetapi juga dibangun oleh individu sendiri. Prinsip dasar yang melandasi teori ini adalah bahwa sebuah pengetahuan dikonstruksikan dan bukan diperfeksikan secara langsung oleh indera sebagaimana asumsi kaum realis pada umumnya. Selain itu, tidak ada teori konstruktivisme tunggal, tetapi sebagai besar pada konstruktivis memiliki setidaknya dua ide utama. Yang pertama, pembelajaran aktif dalam mengkonstruksikan kembang diri. Yang kedua, interaksi sosial merupakan yang penting bagi kelompok konsisten pengetahuan. Konstruktivisme memandang belajar lebih dari sekedar menerima atau memproses informasi yang disampaikan. Nah, pernyataan tersebut sejalan dengan